nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua ya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa dan hebat-hebat di saluran ini. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, sebab Kau Allah yang hidup, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan kekuatan di hidupku, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat. Sekali lagi dengan iman kita katakan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Benar Tuhan, biar pujian ini yang menjadi doa kami ya Bapa. Engkaulah kekuatan dan penghiburan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, Engkau Tuhan yang memperkuat setiap iman kami, Engkau yang membangkitkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Setiap suka dan duka yang boleh kami alami, apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu memperkuat iman kami untuk kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima
terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu lah yang menguatkan iman kami, yang meneguhkan setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak terombang-ambing, tapi kami tetap fokus pada panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah Allah Roh Kudus atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan yang mendengarkan, kami akan bertumbuh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Biarlah sukacita yang daripada Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita semuanya. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Kejadian 39. Hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf. Sebagaimana kita tahu, Yusuf adalah anak dari Yakub. Yusuf adalah orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kebenaran, walaupun bukan berarti ia luput dari segala macam kesukaran hidup. Alkitab menceritakan perjalanan hidup Yusuf yang hari-harinya penuh diwarnai berbagai pergumulan berat. Saudaranya sendiri tanpa sepengetahuan ayah mereka telah menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Di rumah orang Mesir ia difitnah oleh istri Potifar yang akhirnya memaksa Yusuf mendekam di penjara. Saudara, sekalipun Yusuf melewati berbagai ujian, hidup Yusuf senantiasa disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat 2a berkata, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Puncaknya, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari perjalanan hidup Yusuf dapat disimpulkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Apabila setiap kita hidup dalam kebenaran, maka tidak ada sesuatu hal yang perlu ditakutkan ataupun dikhawatirkan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, sehingga apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah kita berkata bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang kita peroleh saat ini merupakan jerih payah atau karena kekuatan kita sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5b, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Ia benci terhadap orang-orang yang congkak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan setiap kita senantiasa disertai Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu pemulihan, pintu kesembuhan dan sebagainya dibukakan Tuhan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 7, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam penyertaan Tuhan selalu ada pengharapan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Marilah saudara, setiap kita hidup turut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami, buat kesehatan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pribadi Yusuf ya Tuhan. Sekalipun tantangan, tekanan hidup,
menghimpit kehidupan Yusuf, tapi Yusuf senantiasa disertai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini firman-Mu mengajarkan kami, sekalipun tekanan hidup menghambat kehidupan kami, sekalipun badai topan datang menghadang kehidupan kami, ketika Tuhan ada bersama dengan kami dan kami tinggal bersama dengan Tuhan, maka semuanya pasti Tuhan memberkati dan Tuhan membuka jalan dan Tuhan menjawab setiap seruan kami. Keberhasilan demi keberhasilan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengerti akan jalan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan, tapi Engkau Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kehidupan umat-umat-Mu, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, bisnis, studi, apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang memberkati juga bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami, dan biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap aktivitas kegiatan kami Tuhan, sehingga Engkau yang memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan saat ini yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kehidupan mereka. Sakit penyakit apapun itu namanya Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan bekerja total, menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita oleh umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami melepaskan kuasa darah anak domba Allah untuk membebaskan setiap umat-umat Tuhan yang terbelenggu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu membebaskan mereka dari setiap tawanan-tawanan si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang mengalami ya Tuhan beban berat ya Tuhan. Kami percaya ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada mereka ya. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau memberkati setiap pekerjaan daripada umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu yang menjadikan mereka kaya, susah payah tidak akan pernah mengikuti mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang merindukan pekerjaan. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat-umat-Mu, sehingga mereka Tuhan boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan kerinduan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan Tuhan anak, mereka yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, kami percaya mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka juga ya Tuhan yang saat ini dalam studi mereka, Tuhan memberkati studi mereka. Biarlah studi mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh berhasil dengan studi mereka ya Bapa. Mereka boleh meraih semua impian dan cita-cita mereka bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Kau memberkati seluruh umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka, tapi kami percaya Tuhan mengenal mereka, Tuhan tahu isi hati mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhanlah jawaban dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, dan biarlah kasih-Mu yang menyatukan seluruh gereja-gereja-Mu, sehingga mereka boleh bergandengan tangan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa datang sujud menyembah Allah, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.